Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, udah lama kita nggak ngevlog. Nah, hari ini gua akan menelusuri di mana lokasi pertempuran yang ada di Bekasi. Satu-satu sih. Udah lama banget terakhir itu di Kerawang. Sekarang Kerawang tempat tragedi pembantaian. Sebenarnya banyak sekali di Bekasi. Karena waktunya ya gimana ya. Hari ini gua mau ke lokasi pertempuran Sasak Kapuk, yaitu yang ada di Pondok Ungu. Dan nanti coba gue jelaskan apa yang sepemahaman gua gitu ya. Kalau pemahaman lu beda-beda ya nggak apa-apa gitu, tapi kita sharing aja gitu, kita berbagi ilmu. Mari kita ayo, let's go. Ya, ini tepatnya di Bundaran Harapan Indah. Ya Harapan Indah ini ya. Mari kita sedikit bercerita. Ini dulu areanya adalah area persawahan. Persawahan yang sangat luas. Dan kalau dibilang kampung tuh cuma ada di belakang tuh. Tadi Kaliabang Bungur. Dan di sana ada kampung Penggarutan. Dan di sini sawah sangat luas. Sebelum masuk Pondok Ungu, tentara Inggris atau ya harus melewati kampung Ujung Menteng dulu, masuk ke Ujung Menteng, baru ke Pondok Ungu. Kalau dalam cerita lawas yang cerita-cerita sejarah dulu, pertempuran Sasak Kapuk itu terjadi tanggal 29 November tahun 1945 ketika Inggris datang merangsek untuk mengambil rekan-rekannya yang ditawan oleh para pejuang Bekasi. Tapi dalam bukunya Endra Kusnawan Sejarah Bekasi, dia menemukan laporan Inggris bahwa perjalanan mereka tidak ada perlawanan atau tidak ada tentara yang terbunuh, tidak ada musuh yang terbunuh. Dan itu juga ada videonya yang udah gua upload. Perjalanan Inggris dari tanggal 29 besar-besaran. Ya, mereka cuma menyebar di daerah persawahan, sweeping rumah. Begitu, tidak ada kontak senjata di Kranji, di Pondok Ungu, nggak ada. Lalu kapan pertempuran Sasak Kapuk itu terjadi? Kalau bicara dengan pertempuran di Bekasi itu sangat banyak. Pertama, Bekasi itu di bulan Juni di tahun 46 itu hampir terjadi pertempuran hampir setiap hari. Dan pertempuran itu skalanya memang tidak besar. Dan akan selalu diingat ketika momen-momen besar seperti pertempuran Rawapasung, Sasak Kapuk, karena itu peristiwanya besar. Seperti kita ketahui,
Pertarungan Sasak Kapuk ini dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali, oleh para santrinya, oleh para anak buahnya. Kalau terjadi di tahun 46 itu dimana para gabungan laskar untuk menjaga front timur Jakarta ini, ada namanya gabungan para laskar Badan Perjuangan, termasuk TKR. Mereka bergilir untuk menjaga front timur Jakarta dan termasuk masuk ke Hizbullah Kiai Nur Ali. Nah, data yang Endra Kusnawan dapatkan yaitu pertempuran di Rawapasung, yaitu tanggal 19 Februari tahun 46. Itu persis banget laporannya dari Inggris. Mereka dihadang di rel kereta api menggunakan senjata tajam. Terus ada Mayor Sadikin cantum juga situ. Itu pertemuan besar di Rawapasung. Kalau itu terjadi, pertempuran itu berbarengan dengan Rawapasung, pasti laporan Sasak Kapuk itu ada, tapi di laporan itu nggak ada. Itu waktu itu jadi bahan pertanyaan, kapan Sasak Kapuk itu terjadi gitu. Pertempuran itu ada, tapi waktu dan kejadiannya itu yang sulit untuk kita temukan. Karena kalau berbicara dengan waktu, para veteran itu sulit untuk mengingat. Untuk mengingat waktu ya, tanggal, bulan, tahun. Karena kebanyakan cerita-cerita itu kan diceritakan kembali, ditulis kembali di tahun 80-an. Di bukunya Hussein Kamali aja tahun 80 ya. Terus bukunya Kodim Jaya, Bang Ali Anwar tahun 90. Cukup jauh, dan memori mereka itu ya, jangankan mereka, kita kadang sulit untuk mengingat kapan gue ini gue aja kapan kesini terakhir gue nggak tahu. Tapi gue ingat gitu, dan mereka ingat momen itu, tapi untuk tanggal dan waktu mereka sulit. Nah, itulah tugas kita untuk generasi kita untuk meng-cross check data-data itu untuk menjadi apa ya, valid gitu. Nah, akhirnya gua menemukan laporan data yang hampir mirip dengan laporan cerita pertempuran Sasak Kapuk itu terjadi, yaitu ketika laporan itu judulnya tentang peristiwa besar, pertempuran besar gitu. Inggris melaporkan ini pertempuran besar gitu. Ada di Bogor, di daerah mana gitu, di Bandung gitu. Nah, terus di Bekasi menulis dia ada 400 orang menyerang mereka secara fanatik, babi buta lah gitu, dengan senjata modern di daerah ujung Menteng. Dan akhirnya mereka dapat bereskan dengan tembakan jitu dan meriam-meriam mereka, mortir mereka begitu. Dan Inggris mengatakan 49 korban dari pihak musuh dan 5 orang tertangkap. Kalau kita mau balik ke kita samakan dengan cerita yang dari buku-buku sejarah kita, cerita-cerita veteran kita, cerita-cerita pejuang kita, ya mereka berhadapan di Pondok Ungu. Pondok Ungu adanya di sana, dan ujung Menteng ada di sana. Pengadangan Inggris kan kalau kayak gitu konvoynya panjang. Lihat, para pejuang kita di sini, Inggris di sini, dan Inggris mengatakan mereka diserang di ujung Menteng, ya sekitar ujung Menteng lah gitu. Kalau pejuang kita mengatakan pertempuran itu pertempuran Pondok Ungu.
dan disebut pertempuran Sasak Kapuk karena mereka mundur sampai kali Sasak Kapuk, nanti yang gua akan unjuki. Nah, pertempuran ini secara frontal. Kalau dalam laporan Inggris kan secara fanatik mereka menyerang sekitar 400 orang. Bayangkan 400 orang. Dan kalau di bulan Juni itu tanggal 16 Juni ya, kalau nggak salah 16 Juni tahun 1946, itu ada namanya gabungan para laskar atau Badan-Badan Keamanan Rakyat bekerjasama untuk menjaga front timur Jakarta. Dan kebetulan pasukan yang menjaga pasukan K. Nur Ali, dan tapi tidak kemungkinan pasukan badan-badan perjuangan lain tidak ada di tempat, pasti ada gitu, karena jumlahnya sekitar 400 orang gitu. Dan kalau cerita adalah cerita kan, kalau dalam cerita sejarahnya biografi K. Nur Ali, di situ Madin Hasibuan ikut TK Air Laut membantu. Nah, disitulah pertempuran besar, pertempuran secara frontal. Dan kalau kita ketahui, ini dari Pondok Ungu sampai ujung Menteng ini masih area persawahan. Ini semua area persawahan luas sekali. Nanti gue lihat petanya ini. Dan kalau kita gue lihat peta di tahun 2003 ya, 2003-an lah. Bayangkan mereka menyerang begitu fanatik, begitu semangat, hanya berbekal golok, bambu runcing, dan kadang juga ada yang megang senjata tanpa peluru. Kalau gue dengar cerita-cerita itu banyak pejuang megang megang senjata tapi nggak ada pelurunya. Nah, buat nakut-nakutin, karena waktu mereka ambil senjatanya, pelurunya lupa. Nah, disitulah pertempuran sangat dahsyat. Kalau dalam laporan Inggris, laporan data mereka melakukan penembakan jitu dan mortir. Benar, kalau dengar cerita dari cerita lokal, cerita kita, cerita sejarah kita, bom mortir itu ditembakkan dan ada beberapa mortir yang tidak meledak. Ya, paham. Kalau dalam laporan Inggris juga mereka berhasil membersihkan dengan cara melakukan penembak jitu dan mortir mereka gitu. Kalau dalam cerita kita, semua tentara kita habis. Kalau kata Kong Matali bercerita kepada saya, dia sampai mengangkut temannya yang bernama siapa ya, Budi, saya kurang tahu, lupa gue namanya. Mengangkut temannya itu dengan setengah badan. Kalau zaman dulu kalau mungkin ada lori, ada lori itu dari Pulau Pucung ke Pondok Ungu. Waktu kena tembak, bawa mayat dari bawa kawan sendiri dari Telar. Keke namanya, meninggal hancur dia tembak ini. Cuma ini aja yang masih ada, ini dari bawah hancur, kena tembakan mortir ya. Dan bayangkan di situ hancur lebur pasukan Kiai, pasukan para pejuang lain hancur lebur di situ. Bayangkan bagaimana tidak hancur lebur, mereka bersenjata ya apa adanya, dengan gagah berani menyerang sekutu Inggris dengan senjata modern. Mereka hancur lebur di area persawahan. Ini persawahan, bayangkan di area persawahan ngumpet di mana? Tiarap. Ya Allah. Kadang kalau kita bisa membayangkan itu, wah, bingung ngumpetnya lari kemana. Nah, akhirnya mereka terdesak lah. Awal penyerangan memang membabi buta. Beberapa senjata Inggris bisa direbut oleh para pejuang, dan akhirnya Inggris ya dengan senjatanya modern, dengan breaded, bahasa kita breaded kalau kata Komatali. Nah, terus mortir hancur lebur pasukan kita, ada yang lari ke area sana. Dan akhirnya bom pada berjatuhan di daerah jembatan Sasak Kapuk. Jembatannya nanti gua kasih tahu. Cerita Kong Matali juga
dia tertembak. Terus Kiai menyemburkan diri dengan beberapa pasukannya dan beberapa pejuang lain, menyeburkan diri berenang karena bom begitu dahsyatnya, bom mortir jatuh di daerah sekitaran Sasak Kapuk itu, karena Inggris ada di ujung menteng dan mereka menembaknya dari sana, jatuhnya di dekat sekitaran jembatan Sasak Kapuk itu. Kong Matali sendiri tertembak, dibawa ke Kali Abang Bungur, dan Kong Matali menyaksikan kayak di situ sudah menangis karena korban yang banyak itu jatuhnya pada Hizbullah, pasukannya Kiai. Nah, disitulah Kiai menangis dan Kong Matali sendiri langsung dibawa dari Kali Abang Bungur ke Karawang. Kali Abang Bungur udah korban, anak buah kayaknya di situ mulai nangis dia, terus engkau dioper ke Karawang, naik roda dari Abang Bungur ke Karawang. Tidak, Kong Matali nggak mampir ke Masjid At-Taqwa, nggak kemana-mana langsung karena dia terluka, dan karena kan yang terluka itu dalam buku Bang Ali Anwar kan langsung dibawa ke Rumah Sakit Banyu Asih Karawang gitu. Dan Kong Matali sendiri bercerita dia dari Kali Abang Bungur dibawa langsung ke Karawang, Banyu Asih Karawang, ke Rumah Sakit Banyu Asih, dan ada beberapa pejuang yang ditangkap dan tidak diketahui nasib mereka gitu. Sekarang kita akan lihat jembatan Sasak Kapuknya. Oke, nah, kita lewat sini aja. Inilah area jembatan Sasak Kapuk. Kalau kita lihat dulu sebentar. Ini yang disebut Kali Sasak Kapuk, yang sekarang udah padat. Bayangkan dahulu itu semuanya rapat, nggak sawah, dan di sana di ujung cuma ada kampung Bungur. Disinilah mortir para tentara Inggris jatuh dari arah sana. Mortir jatuh ke sini, dan sepanjang kali ini para pejuang menyeburkan diri, termasuk Kiai Nur Ali waktu itu menyeburkan diri dengan beberapa pejuang dan beberapa para badan-badan laskar rakyat yang lain, karena ikut membantu pertempuran Sasak Kapuk itu. Kalau kita lihat di sini sepanjang ini dulu ada jalannya, jalan kecil. Ini jalan kecil, cuma ada roli. Kong Matali dari arah sana jalan terus membawa rekannya, temannya yang tewas itu setengah badan sampai Kali Abang Bungur dan ditaruh di Masjid Kali Abang Bungur. Dan di situ setelah Kiai bangkit dari sungai sampai Bungur, ketemu dengan Kong Matali, dan Kong Matali melihat Kiai sudah menangis di sekitar situ karena ngelihat anak buahnya yang banyak menjadi korban. Dan Kong Matali sendiri langsung dibawa ke Karawang. Ya, inilah penampakannya, dan tidak ada tugu pun, tidak ada mengingat peristiwa itu di sekitar sini, karena apa ya, nggak ada tugu di sini. Astagfirullah. Sama juga di Rawapasung juga. Yaudah, terima kasih. Gua akan kembali lagi nanti di vlog-vlog gua lain di area pertempuran lainnya. Assalamualaikum.